Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana Allah mempertemukan kita di majelis ilmu ini yang dengannya kita berharap, dengan kita yang berhadir di rumah Allah yang sangat kita cinta ini, atau lebih tepatnya kita yang berkumpul di majelis ilmu ini, masuk dari keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffaz alaihimul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang yang duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah Jalla wa Ala, dan sekarang ini kita berada di salah satu dari rumah Allah, melainkan mereka yatsluna kitab Allah, mereka mengkaji kalam Allah, mengkaji qala Allah wa qala Rasul, illa wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mengajarkan kebaikan, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan padanya ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah senantiasa menaungi orang-orang yang berhadir di majelis ilmu. Kemudian wa haffaz alaihimul malaikah, kemudian malaikat senantiasa akan menaungi orang-orang serta mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan yang terakhir, wa zakarahumullahu fiman indah, Allah akan memuji kita di hadapan penghuni langit. Maka kita berharap dengan nama Allah, kita meminta dan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama Allah yang husna dan sifatnya yang ula, agar kiranya Allah menganugerahkan kepada kita 3 hal, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, ya Allah anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sungguh musibah silih berganti mendera negeri ini, ya. Musibah yang silih berganti mendera negeri ini, baik itu dikarenakan musibah longsor, musibah banjir yang mendera ibu kota ataupun beberapa wilayah, termasuk pada beberapa waktu yang lalu
juga menimpa Kepulauan Nias ini. Atau juga musibah tsunami, gempa bumi. Dan yang terakhir, tsunami yang kami sebutkan atau gempa bumi bukanlah hal yang baru bagi Kepulauan Nias, di mana pada beberapa waktu yang lalu atau pada beberapa tahun yang lalu, Kepulauan Nias juga tidak luput dari yang namanya tsunami, dari yang namanya gempa bumi. Maka realita ini mengharuskan kita untuk berpikir, mencari solusi permasalahan apa yang membuat daripada bencana ini terjadi, sehingga mengerucut pada dua bentuk pemikiran kita. Yang pertama itu adalah identifikasi, yang kedua adalah solusi. Maka jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, berbagai solusi ditawarkan dari beberapa atau berbagai pihak, dan berbagai identifikasi juga dikemukakan. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya musibah itu terjadi dikarenakan konspirasi musuh-musuh Islam. Ya. Sehingga mereka memberikan solusi dengan cara menyibukkan diri dengan strategi bertemu dengan orang-orang kufar. Ya, menyibukkan diri dengan strategi, ikut terjun kepada strategi mereka melawan konspirasi musuh Islam dengan meniadakan majelis ilmu, dengan tidak hadir pada majelis ilmu. Ini identifikasi pertama yang dikemukakan oleh beberapa pihak, disertai dengan solusi yang mereka berikan. Kedua, identifikasi yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya kemerosotan kaum muslimin itu terletak pada berkuasanya para pemimpin zalim, sehingga mereka memberikan solusi, yakni dengan cara menggulingkan pemerintahan yang sah. Ya. Mereka bagaimanapun caranya, mereka ingin mendirikan kepemimpinan yang berbasis Islami. Ya. Sehingga mereka menempuh cara sehat maupun cara tidak sehat. Dikarenakan identifikasi mereka, musibah yang mendera negeri ini itu murni dilakukan dikarenakan berkuasanya para pemimpin zalim. Identifikasi yang ketiga, mereka berujar bahwasanya yang membuat musibah itu terjadi dikarenakan perpecahan, sehingga solusi yang mereka berikan adalah dengan cara menyatukan kaum muslimin, walaupun itu berbeda pemahaman. Mereka beranggapan dengan jumlah yang banyak akan memberikan jalan keluar dari musibah yang mendera negeri ini. Selanjutnya yang keempat, ada sebuah kelompok yang mengatakan bahwasanya musibah mendera negeri ini itu dikarenakan karena mereka tarkul jihad, meninggalkan jihad, sehingga solusi mereka mengibarkan bendera jihad. Ya. Dan selanjutnya yang kelima, musibah yang mendera negeri ini itu dikarenakan ekonomi kaum muslimin yang berada pada taraf kemiskinan. Sehingga apa? Sehingga solusi yang mereka berikan adalah memperbaiki ekonomi umat. Yang keenam atau yang terakhir, identifikasi yang mereka sebutkan, kemerosotan atau musibah yang mendera negeri ini itu dikarenakan karena kekhilafahan yang belum ada. Sehingga solusi yang mereka munculkan adalah dengan menegakkan khilafah, maka musibah akan keluar dari negeri ini, serta rahmat Allah akan turun kepada negeri kita tercinta. Namun pertanyaannya, apakah identifikasi ini sudah benar? Dan apakah solusi yang dikemukakan ini sudah benar sesuai dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW? Ya.
Maka ini kita harus perlu menilik, ya, menimbang semua permasalahan agama itu harus sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Kita tahu bersama pada apa-apa yang kita sebutkan di awal tadi memiliki identifikasi yang sangat ajib, yang sangat bagus argumennya, dan juga memiliki solusi yang sangat jitu. Namun benarkah ini sesuai dengan Al-Quran? Benarkah ini yang sesuai yang diinginkan oleh agama kita ini? Maka kita akan menalaah, kita akan membahas pada kesempatan yang singkat ini tentang benarkah apa yang disebutkan oleh dari berbagai pihak atau kelompok yang menyebutkan permasalahan umat ini disebabkan dari yang 6 tadi. Yang pertama, orang-orang yang mengatakan musuh Islam itu atau kemerosotan atau musibah yang mendera negeri ini, baik dari bencana alam, di dalamnya ada banjir, longsor, gempa bumi atau tsunami, itu dikarenakan karena konspirasi musuh Islam. Maka kita katakan, kita melihat kembali firman Allah Jalla wa'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Al-Quran surah Ali Imran ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kata Allah Jalla wa Ala, jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka, tipu daya orang-orang kufar tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadamu sedikit pun. Yang dibutuhkan adalah sabar. Sehingga adanya orang-orang yang tidak sabar yang membuat kebinasaan, ya, yang akan membuat pertumpahan darah, yang akan membuat kehancuran suatu bangsa, ya, mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang kufar. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW akan ada orang yang akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan min qablikum, orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian akan mengikuti mereka sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai ketika seseorang itu masuk ke dalam lubang dop, ya. Dop ini adalah sebuah hewan yang itu bentuknya mirip dengan biawak, tapi bukan jenis biawak, karena dop ini halal hukumnya. Ya, maka kalian akan masuk. Dop ini membuat sarang itu di lubang yang sangat kecil. Ya. Nabi SAW memberikan tamsil, permisalan, sampai kalian mengikuti dop pada lubangnya, kalian akan mengikutinya. Kemudian para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara, apakah yang dimaksud itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka Nabi SAW berkata atau bersabda, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Maka solusi yang pertama yang dikemukakan oleh orang-orang dengan mengikuti kebiasaan mereka adalah sangat keliru dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa in tasbiru wa tattaqu, jika sekiranya kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'an, tidak akan membuatkan kalian kemudaratan. Allah yang menjamin itu. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kita diwajibkan untuk bersabar di atas orang-orang kufar yang mendera kita. Selanjutnya, jamaah salat maghrib a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Problematika yang kedua, di mana orang memberikan identifikasi bahwasanya musibah yang mendera negeri ini itu dikarenakan karena berkuasanya para pemimpin zalim. Maka
pada bantahan yang kedua ini, ikhwani a'azzanillahu wa iyyakum jami'an, kita akan melihat firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'da bima kanu yaksibun. Kata Allah Jalla wa Ala, dan demikianlah kami jadikan orang yang zalim sebagai pemimpin bagi orang yang zalim disebabkan maksiat yang mereka lakukan. Quran surat Al-An'am ayat 129. Artinya apa jamaah salat maghrib a'azzanillahu wa iyyakum jami'an? Pemimpin yang zalim atau penguasa yang zalim itu dikarenakan karena rakyat yang tidak mengerti, rakyat yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka cerminan dari pemimpin yang baik itu adalah dikarenakan keimanan rakyat yang mendukung atas kepemimpinan yang baik. Maka sangat benarlah apa yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran surah An-Nur, sayakhtalifanna, Allah akan memberikan kekhilafahan, kepemimpinan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di dalam Quran surah An-Nahl juga Allah sebutkan di ayat yang ke-97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa huwa mu'min, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Allah janjikan pada mereka kehidupan yang baik. Bagaimana mungkin Allah berikan kepada kita kepemimpinan, pemimpin yang baik, penguasa yang baik, sementara di sana sini masih merebak yang namanya kebid'ahan, perbuatan yang mengada-ngada di atas agama kita ini, di mana Nabi SAW dengan tegas menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang dinukil oleh Aisyah radhiyallahu anha wa arda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tanpa ada petunjuk, tanpa ada perintah dari kami, dari Al-Quran dan Sunnah, maka amalan itu tertolak. Lihat betapa banyak kaum muslimin membuat amalan-amalan yang tidak ada dalil, sehingga ketika kita nasihati, kita katakan mereka berlindung dari kalimat ini yang penting baik. Betapa banyak kalimat, betapa banyak keinginan, atau betapa banyak amalia yang berdasarkan yang penting baik, sungguh di mata Allah Jalla wa'ala itu tertolak karena tidak memenuhi dua syarat diterimanya amal, yakni ittiba dan ikhlas tentunya. Ada contoh dari Nabi SAW dan ikhlas lillahi ta'ala. Ikhwani jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kepada identifikasi yang keempat, di mana mereka menyebutkan solusinya adalah dikarenakan meninggalkan jihad. Ya, maka bantahan ini kita katakan bahwasanya jihad bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama kaum muslimin adalah menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini. Tidaklah para anbiya wa rasul pertama sekali Allah perintahkan mereka untuk menegakkan jihad di permukaan bumi, bukan. Tapi untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk menegakkan dinullah, agama Allah Jalla wa'ala. Sehingga orang yang terkesan buru-buru menegakkan tauhid, meninggalkan ilmu agama, mereka termasuk oleh orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW. Adanya orang-orang akhir zaman yang rukuknya lebih baik dari kalian, bacaan Qur'annya lebih baik dari kalian. Mereka disifati oleh Nabi SAW orang-orang yang ahli salat malam, ahli Qur'an, ahli qiraah, hafalan Qur'an, mereka menghafal Qur'an. Tetapi bacaan Qur'an itu tidak sampai pada dada-dada mereka. Mereka keluar sebagaimana keluarnya anak panah dari
busurnya, menyebutkan bagaimana melejitnya mereka keluar dari agama ini. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka lebih baik daripada kalian. Kalian yang dimaksud bukanlah kita, tetapi kalian yang dimaksud adalah para sahabat. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Tetapi apa yang katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, hum kilabun nar, hum kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Kendati mereka salat, kendati mereka baca Quran, akan tetapi agama yang mereka pahami tidak masuk ke dalam hati sanubari mereka. Sehingga dengan gampangnya mereka melakukan pertumpahan darah, bahkan kepada orang kafir yang dilindungi oleh negara. Oleh orang kafir yang dilindungi oleh negara. Bukankah Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, haram bagi orang-orang untuk mencium bau surga. Haram. Jangankan masuk surga, untuk mencium bau surga saja haram bagi orang yang membunuh orang kafir yang dilindungi keamanannya oleh agama dan negara kita, yang tidak memerangi kita. Haram bagi kita untuk membunuh. Haram bagi kita untuk mencium bau surga bagi kita yang membunuh oleh orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Maka ini bukan solusi. Selanjutnya, adanya orang-orang yang memberikan solusi, di mana musibah yang mendera negeri ini itu dikarenakan kemiskinan, sehingga solusi yang mereka berikan, bila keadaan ekonomi baik, maka baiklah keadaan, maka tidak terjadi musibah di negara ini. Maka kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahil al-faqara akhsha 'alaikum." Demi Allah, fa wallahi lal faqara akhsha 'alaikum walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yang membuatku takut kemiskinan yang mendera kalian, kemiskinan yang menimpa kalian, walakin akan tetapi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhsha 'alaikum, yang aku takutkan kepada kalian, antubsata 'alaikumud dunya, adalah dibentangkan dunia kepada kalian, dibukakan kepada kalian dunia, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibukakan dunia bagi orang-orang sebelum kalian. Ya. Apa yang terjadi? Fatana fasuha kama tanafasuha, maka kalian pun akan berbondong-bondong mengambil dunia itu sebagaimana orang-orang terdahulu yang melakukan seperti itu. Watuhlikum kama ahlaktuhum, maka celakalah kalian, binasalah kalian sebagaimana celaka atau binasanya orang-orang sebelum kalian. Maka ini bukanlah solusi dengan menaikkan ekonomi keumatan. Ini bukan solusi dari musibah yang mendera negeri ini. Ini bukan solusi dari kesyirikan yang merajalela di negeri ini, dari kebid'ahan yang merajalela di negeri ini, dari perbuatan yang mengada-ngada di dalam agama yang tidak terhitung banyaknya mendera negeri ini, sehingga dari satu kaum ke kaum lain berbeda ritual agamanya. Kita masuk pada negeri yang satu, masuk kepada negeri berikutnya sudah berbeda ritual agama yang disandarkan kepada agama kita ini. Sungguh luar biasa. Ya, bukankah ini sebuah musibah yang sangat besar, di mana pelakunya tidak menyadari dia jatuh ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Kebid'ahan merupakan perbuatan yang membuat pelakunya tidak merasa berbuat dosa. Berbeda halnya dengan maksiat seperti mencuri, begal, penyamun, ya, membunuh, membuat pelakunya itu merasa betul
bahwasanya mereka telah melakukan kemaksiatan. Tetapi kalau perbuatan bid'ah, perbuatan mengada-ngada dalam agama, membuat pelakunya tidak merasa dirinya telah berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ini bukan solusi, ya, ini bukan solusi. Yang terakhir, solusi yang mereka berikan adalah dengan tegaknya khilafah, ya. Maka khilafah itu ada setelah iman itu ada. Sebagaimana yang kita singgung tadi di awal, jika jika orang beriman, man amila salihan min zakarin aw unsa, barang siapa seseorang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di dalamnya mencakup juga adalah diberikan kepemimpinan yang baik kepada kita. Jangan berharap lebih, jangan berpikir lebih, jangan mengharapkan bila telah yang memimpin negeri ini atau yang mengurusi keadaan umat ini adalah seorang ulama, bila kaum musliminnya masih berbuat kesyirikan, baik kesyirikan tanpa sadar apalagi sadar, atau perbuatan bid'ah, maka jangan harap akan Allah berikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Lalu apa solusi dari permasalahan umat? Apa jawaban dari musibah yang mendera negeri ini? Maka pada kesempatan yang singkat ini kita akan menilik kepada firman Allah Jalla wa'ala, kepada firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran, surah Ali Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Quran surah Ali Imran ayat 165. Kata Allah Jalla wa'ala, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada perang Uhud, Allah berbicara mengenai orang-orang atau sahabat atau kaum muslimin pada perang Uhud ditimpa kekalahan, di mana dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah mendapatkan kemenangan 2 kali, ya, 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kita tahu bahwasanya pada perang Badar kaum muslimin menang. Dan tahukah kita kenapa kaum muslimin kalah pada perang Uhud? Kata Allah Jalla wa'ala, qultum, katakan kepada mereka, qul huwa min indi anfusikum, katakanlah sesungguhnya itu dari kesalahan dirimu sendiri. Allah katakan kekalahan kalian pada perang Uhud itu murni karena kesalahan kalian atau dosa yang kalian miliki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita tahu betul dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab kaum muslimin kalah pada perang Uhud dikarenakan tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengkhabarkan kepada sekelompok para pemanah untuk tidak turun gunung walau apapun yang terjadi. Maka ketika kaum kufar, kaum kafir Quraisy pontang-panting lari, ya, sudah kalah, dan pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam, sehingga membuat mereka lari terbirit-birit. Melihat keadaan seperti ini, kaum muslimin yang Allah, yang Rasul perintahkan untuk tidak turun dari tempat mereka, mereka turun. Kemudian ketika melihat celah ini, Khalid bin Walid pun menyeru kepada pasukannya untuk kembali meluruskan, ya, barisannya untuk menyerang kaum muslimin, sehingga yang terjadi adalah
Apa yang ditakutkan atau apa yang terjadi yang disebutkan oleh sirah-sirah sejarah menyebutkan kekalahan dari kaum muslimin pada waktu itu. Dikarenakan tidak mentaati Nabi. Itu terjadi di saat Nabi masih berada di tengah-tengah mereka. Kesalahan itu terjadi, Rasul masih berada di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang membuat agama di saat telah sempurnanya syariat? Allah dengan tegas telah mengatakan di dalam Quran surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah dengan tegas mengatakan sempurnanya agama, sempurnanya nikmat, sempurnanya Islam. Lalu kenapa kita membuat renovasi, mengamandemenkan agama? Bukankah ini adalah hak mutlak Allah Jalla wa'ala di dalam syariat? Tidak ada hak kita untuk merevisi agama, untuk merenovasi agama. Tidak ada hak kita. Yang kita lakukan adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Tidak ada hak kita untuk mengotak-ngatik agama kita ini. Maka kesalahan di antara yang menyebabkan musibah yang mendera negeri ini adalah dikarenakan sebab diri kita sendiri yang jatuh ke dalam kejahilan, jatuh dalam kebodohan, jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam perbuatan yang mengada-ngada di atas agama ini. Ini musibah yang sangat besar, ya, musibah, dan ini bukan perkara sepele. Sebagaimana juga Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Semakna dengan ayat di atas, dan apa saja musibah yang mendera kamu, yang menimpamu, itu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Tidak ada orang lain. Jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Ini murni dikarenakan kesyirikan yang kita lakukan. Betapa banyak dari kaum muslimin yang menganggap itu bukan dari kesyirikan. Misalkan tangan kiri gatal, katanya itu dapat rezeki. Berkedip mata, katanya dari keluarganya akan ada yang wafat. Atau adanya kupu-kupu di malam hari di rumah kita akan adanya tamu. Atau suara burung gagak yang mengindikasikan adanya orang yang akan meninggal dunia. Ini bukan hanya jatuh ke dalam dosa kecil, melainkan kesyirikan, tatayur. Dan tatayur adalah merupakan kesyirikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innar ruqa," sesungguhnya jampi-jampi, wat tamaim, wat tiwala, asyirkun. Jampi-jampi, pelet adalah kesyirikan kepada Allah. Kemudian tatayur adalah merupakan kesyirikan yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Nah, oleh karena itu kita juga melihat nukilan dari perkataannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Manuzzila bala illa bizambin." Tidaklah datangnya bala, datangnya musibah itu dikarenakan dosa. Wala rufi'a bala illa bitaubah, dan tidaklah diangkatnya musibah itu dikecualikan dikarenakan karena taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita teringat dengan apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mengadukan kepada gurunya tentang hafalannya yang buruk, ya, tentang hafalannya yang buruk. Imam Syafi'i rahimahullah adalah orang yang dikenal dengan hafalannya yang kuat dan tajam. Beliau mengadukan tentang hafalannya yang buruk. Kemudian Waqi' rahimahullah, guru beliau, mengatakan kepada beliau, "Al-ilmu nurun, an-nurun la yuhda ilal asi." Ilmu itu cahaya, ilmu itu nur, ilmu itu pelita, dan ilmu itu tidak akan pernah turun kepada pelaku maksiat. Kita tahu sebesar Imam Syafi'i tidak mungkin melakukan maksiat. Artinya tidak mungkin melakukan maksiat terang-terangan.
Sehingga ketika ditelisik, Imam Syafi'i dengan secara tidak sengaja pernah melihat, tidak sengaja. Lalu bagaimana dengan kita yang hari-hari melakukan maksiat tanpa sadar di depan Android kita, melihat wanita, mungkin di saat-saat kita bersama-sama kita ghaddul basar, menundukkan pandangan, tapi tatkala bersama dengan handphone kita, berapa banyak maksiat mata yang kita umbar sana sini. Maka jangan salahkan, hafalan-hafalan kita bisa buyar, keimanan kita tidak kuat, itu dikarenakan musibah azab atau dosa yang mengakar kuat di hati kita. Maka jamaah salat maghrib a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kembali kepada kita bersama bahwasanya solusi dari permasalahan umat ini adalah dengan sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarji'u ila dinikum, untuk mengembalikan diri atau kembali kepada agama kita, kepada undang-undang agama. Raditu billahi rabbah, undang-undang agama, wabil Islam madina, wabil Muhammadin nabiyya wa rasula, mengembalikan kepada undang-undang Islam yang murni dan sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiam di atas amalan Nabi, tidak melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan atau tidak direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian melakukan taubatan nasuha, taubat yang baik. Yang dimaksud dengan taubat mencakup dalam 3 hal: an-nadam, menyesal; at-tarku, meninggalkan; dan azam, bertekad. Kemudian taubat ketika itu kaitannya dengan manusia adalah minta dihalalkan atau membayar sesuatu yang kita rugikan dari orang yang kita zolimi. Ini kaitan dengan taubat kepada sesama. Maka jamaah salat maghrib a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, solusinya sudah jelas. Permasalahan umat yang mendera negeri ini tak lain dan tak bukan itu dikarenakan dosa-dosa yang kita miliki. Baik dosa itu secara sengaja kita lakukan, dan yang kita takutkan dan khawatirkan adalah dosa bid'ah yang kita buat. Kenapa dosa ini sangat berat? Karena pelakunya tidak menyangka dia telah melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan perbuatan mencuri. Bukan berarti kami merekomendasikan boleh mencuri, bukan. Tetapi membandingkan dari dosa, 2 dosa, mencuri, orang yang mencuri ketika ia telah melakukan atau menyelesaikan kelakuannya mencuri, dia memiliki rasa was-was takut yang teramat sangat. Tapi berbeda dengan perbuatan bid'ah yang mengada-ngada dalam agama, dia tidak merasa dia telah melakukan maksiat kepada Allah. Maka solusi jitu dari permasalahan ini adalah mengembalikan urusan ini kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.